Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Untuk penyelesaian damai di Palestina, banyak yang bilang tawaran solusi dua negara adalah yang paling realistis. Karena tawaran solusi satu negara, yaitu hanya Palestina, hanya akan membuat darah akan terus tertumpah di Gaza dan seluruh Palestina. Mana mungkin Zionis mau negaranya dibubarkan? Pasti akan mempertahankan sekuat tenaga. Terlebih lagi, memang Israel tidak ada yang bisa menghadapinya. Bayangkan, dalam 3 bulan terakhir Israel menyerang 5 negara dan tidak ada satupun yang menghentikannya. Nah, untuk menjawab ini saya katakan, pertama, kenapa justru tawaran dua negara adalah sesuatu yang mustahil? Karena Israel sendiri tidak menginginkan itu. Kalaupun sepakat, itu hanyalah strategi sementara untuk kemudian mencari kesempatan dan peluang untuk kembali memaksakan ambisi mereka untuk menguasai seluruh wilayah Palestina dan mendirikan Israel Raya. Kedua, membubarkan Israel adalah sesuatu yang logis dan sudah semestinya. Pertama, entitas ini sudah sangat melakukan banyak pelanggaran terhadap piagam PBB dan aturan internasional. Tidak layak untuk diakui sebagai negara yang punya etika politik dan menghargai kedaulatan negara lain. Kedua, hanya demi untuk menghancurkan Hamas, Israel itu sudah membantai banyak manusia tidak berdosa, dari perempuan dan anak-anak. Banyak kejahatan perang yang telah dilakukan. PBB juga telah menetapkan bahwa yang dilakukan Israel di Gaza adalah praktik genosida. Ketiga, Israel sendiri tidak punya etikat baik untuk mewujudkan perdamaian. Kesepakatan gencatan senjata selalu dilanggar. Membunuh jurnalis, bahkan aktivis kemanusiaan, para petugas medis, menyerang kapal bantuan kemanusiaan adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Mempertahankan entitas seperti ini sama saja tidak menginginkan dunia ini damai dan mewujudkan peradaban yang berkeadilan. Ketiga, ini fakta yang harus diketahui semua orang, bahwa Israel tampak kuat dan superior itu bukan hanya karena dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, tapi juga negara-negara Arab yang pro-normalisasi. Justru negara-negara Arab pro-normalisasi lah yang paling besar jasanya bagi Israel, terutama dalam perang Gaza pasca Tufanul Aqsa ini. Ketika Yaman memblokir jalur laut untuk senjata masuk ke Israel, Saudi, Emirat, Yordania itu membuka jalur darat. Ketika Iran menembakkan balistiknya ke Tel Aviv, Yordania membantu menjatuhkan rudal Iran. Ketika Yaman menembakkan roket ke Israel, Saudi yang mencegatnya. Belum lagi ketika warga sipil Eropa menolak pengiriman senjata ke Israel, kapal-kapal Arab yang justru mengangkut senjata itu untuk sampai ke Israel. Turki bukannya memutuskan kerjasama karena saudaranya di Gaza digenosida. Selama perang pun, Turki tetap mensuplai bahan baku baja ke Israel. Simak saja pernyataan Trump yang mengakui jika tidak ada bantuan Arab Saudi, Israel itu sudah lama bisa runtuh. We didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base, we wouldn't have any reason probably. If you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally, Saudi Arabia. Jadi, membubarkan Israel itu bukan sesuatu yang sulit. Yang membuatnya sulit adalah negara-negara Arab yang pro-normalisasi sendiri yang membuatnya sulit. Banyak kok negara yang sudah bubar, padahal terhitung sangat kuat. Uni Soviet bubar, dan banyak kemudian negara setelah itu yang berdiri sendiri dan merdeka. Yugoslavia yang besar dan kuat juga bubar. Rezim apartheid di Afrika Selatan juga bisa bubar karena pemboikotan dilakukan seluruh dunia dan dukungan dunia sepenuhnya pada apa yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Jadi Israel yang jauh lebih kecil dari Uni Soviet, jauh lebih kecil dari Yugoslavia, apa sih alasannya untuk tidak bubar? Dan apa untungnya Israel harus berada di Timur Tengah? Kalau orang-orang Yahudi Eropa harus punya negara sendiri sebagai kompensasi atas genosida Holocaust yang pernah terjadi pada mereka, mengapa kompensasi itu harus ditanggung rakyat Palestina yang tidak melakukan kesalahan dan bukan pelakunya? Mengapa Israel tidak berdirinya di Eropa? Mengapa harus di Timur Tengah? Karenanya dalam kacamata keadilan jangka panjang, solusi satu negara itu lebih berkeadilan. Israel dibubarkan, lalu rakyat Palestina asli melakukan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Itu sangat mungkin terjadi. Syaratnya dunia bersatu menekan Israel. sebagaimana pernah terjadi di Afrika Selatan yang kemudian rezim apartheid akhirnya bubar. Atau kalau Israel menolak dan memilih melanjutkan petualangan
perangnya, maka Israel saya yakin bisa berhenti dan bubar sendiri, dengan syarat negara-negara Arab yang selama ini pro normalisasi, pro Israel itu berhenti untuk membantu. Tutup semua pangkalan militer Amerika Serikat di semua wilayah Teluk. Boikot Israel dengan skala penuh. Apa iya mesin perang Israel masih bisa bekerja?